Antara agama dan sepak bola. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca di buku Burung-Burung Berkicau, tulisan Anthony de Mello, tentang Yesus yang menonton pertandingan sepak bola. Diceritakan yang sedang main tim kesebelasan Katolik melawan kesebelasan Protestan. Tim Katolik jelas setiap kali pemainnya membuat tanda salib. Suatu ketika penyerang dari tim Katolik berhasil membobol gawang tim Protestan. Spontan Yesus bersorak-sorai berdiri dan melempar topi yang dikenakannya ke atas. Bersukalah umat Katolik, ternyata Yesus mendukung orang Katolik. Yesus membela dan membenarkan kita, kata si Katolik. Tidak lama kemudian, tim kesebelasan Protestan berhasil membobol gawang kesebelasan Katolik. Ternyata Yesus juga bersorak-sorai bergembira. Dalam cerita ini ada pesan yang mau disampaikan, bahwa setiap umat beragama yang fanatik merasa bahwa agamanya lah yang dibela oleh Tuhan. Agama terkadang dibela mati-matian sampai fanatik seperti para pendukung tim kesebelasan sepak bola. Sedemikian fanatiknya sehingga dapat memancing emosi yang tak terkendali sampai menimbulkan konflik. Padahal dalam setiap agama terdapat pesan agar umatnya menciptakan suasana yang damai dalam kehidupan bersama. Sebagaimana sepak bola, konflik atau kerusuhan tidak akan terjadi apabila semuanya bersedia mengikuti dan patuh pada aturan main. Pater Profesor Dr. Nikolaus Driarkara pernah memberikan pedoman dalam permainan demikian. Bermainlah dalam permainan, tetapi jangan main-main. Mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Karya lengkap Driarkara halaman 254. Memang agama berbeda dengan permainan sepak bola, tetapi dengan pedoman itu jelas keduanya memiliki aturan main dan etika sehingga bukan untuk main-main. Agama bukan sepak bola dan sebaliknya. Sepak bola tidak boleh diagamakan. Keduanya pun tidak boleh dicampur adukkan. Mereka menang, mereka hebat, tetapi sayangnya mereka bukan orang kita. Mereka Katolik atau mereka Protestan atau Hindu atau Islam atau yang lain. Atau bukan agama tetapi suku, ras atau golongan. Kata teman, yang menang itu sukunya apa coba? Orang Jawa, hebat kan? Tanpa kita sadari terkadang kita terpancing secara sensitif oleh rasa sentimen sara. Soal dukung-mendukung sebenarnya bukannya ya salah. Hanya menjadi salah kalau dengan dukungan itu sampai membuat masalah. Sah-sah saja kita memihak mana atau siapapun. Namun manapun dan siapapun kalau tidak mematuhi aturan yang benar, tidak layak kita benarkan.
kebenaran, kejujuran, keadilan, toleransi, dan nilai-nilai yang luhur yang dilakukan dari mana dan oleh siapapun harus kita hormati. Kita apresiasi, kita puji, dan bahkan kita dukung bersama. Maka Gereja Katolik mendorong umat agar menggalang kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik, entah apapun suku, agama, ras, dan golongannya. Dalam semua surat gembala Gereja Katolik sampai saat ini dan kapanpun di setiap pemilu tidak pernah secara eksplisit mengatakan harus mendukung orangnya, tetapi selalu menunjukkan bagaimana kita harus memilih, antara lain harus sesuai dengan hati nurani dan bertanggung jawab. Tidak pernah mengatakan siapa yang harus kita pilih, tetapi orang yang bagaimana harus kita pilih. Sudah pasti kita tidak akan memilih orang yang kejam atau koruptor, siapapun mereka dan betapapun terkenalnya. Dalam kaitan ini saya teringat akan apa yang pernah dikatakan oleh Romo YB Mangunwijoyo. Walaupun dia beragama Katolik, kalau dia maling ya tetap maling. Seperti ketika saya menonton sepak bola dunia berminggu-minggu berlangsung, sekalipun tim favorit saya, namun kalau dia berbuat kasar, saya pun tidak suka. Bahkan saat seorang pemain yang saya kagumi melakukan pelanggaran dan tidak diketahui oleh wasit atau penjaga garis, saya sangat menyesalkan. Cinta tidak boleh buta, harus rasional. Kalau benar harus dinyatakan kebenarannya, dan bila salah mesti dikatakan salahnya. Dan bukan sebaliknya, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini cinta rasional. Sedangkan cinta buta ketika yang dibanggakan melakukan pelanggaran dan tidak ketahuan malah bersyukur dan untung serta senang. Berminggu-minggu lamanya masyarakat dunia banyak yang demam, mabuk, tergila-gila ataupun apapun namanya dengan pertandingan sepak bola yang diadakan 4 tahun sekali itu. Sampai-sampai karena kegemarannya sudah tingkat tinggi, sepak bola dijadikan ukuran pada soal yang mana yang sama sekali lain. Seperti pernah saya jumpai tatkala saya masih di seminari menengah. Ada staf seminari yang hobi berat dengan bola bertanya kepada si seminaris, "Apa kamu tidak suka sepak bola?" tanya staf itu. "Tidak begitu," jawab si seminaris. Lalu apa kata staf itu? "Wah, kalau begitu kamu kurang bisa jadi pastor." Maka terkejutlah si seminaris itu. Sebaliknya seorang pastor tua menegur pastor mudanya yang hampir tidak pernah absen melihat pertandingan sepak bola dunia. "Sepak bola itu tontonan apa? Mereka pemain bola itu orang-orang bodoh, mengejar bola kulit bulat kesana kemari, pekerjaan yang sia-sia. Agama mereka sepak bola itu," katanya dengan sinis. Sepak bola bukan sekedar hiburan. Di dalam permainan itu ada banyak makna yang terkandung, antara lain kerjasama, kejujuran, persaudaraan, semangat, dan lain sebagainya. Sehingga bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam permainan itu juga ada hukumnya yang harus ditaati, yang melanggar aturan harus dihukum dengan memberi kartu kuning untuk peringatan, merah untuk pemecatan atau dikeluarkan. Biasanya yang sering saya perhatikan, yang sabar, yang emosinya terkendali, yang mengalah, bermain lembut dengan taktik yang cantik adalah yang menang.
Sebaliknya yang kasar, mudah marah, dan curang akan kalah. Kita sebagai penonton saja, namun demikian kita pula lah yang terkadang kecewa dengan tim dukungan kita. Lalu mudah pula mencela. Orang Jawa katakan wong delok iku kendelalo. Orang melihat atau orang menonton itu berani untuk mencela. Meskipun demikian, peran supporter adalah menyoraki dan mendukung bila yang dimainkannya memancarkan seni keindahan, kejujuran, kerjasama, kegigihan, ketekunan, dan semangat juang. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Amin.